Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman dalam acara webinar terkait manajemen usaha dan pembukuan keuangan berbasis smartphone dan pemulihan ekonomi UMKM masa pandemi COVID-19. Dalam hal ini mitra yang dilaksanakan adalah mitra petani kopi Alas Limbangan yang tepatnya di Kendal. Oke, mungkin untuk pembuka pertama-tama marilah kita membuka acara pada kali ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan memasuki acara yang kedua adalah pemaparan singkat terkait materi untuk manajemen usaha dan bagaimana sih caranya pembukuan keuangan oleh terkait pembukuan keuangan terkait usaha petani kopi itu sendiri yang akan disampaikan oleh Bapak Bayu Wiratama SEMM selaku dosen FE UNES. Langsung saja kepada Bapak Bayu Wiratama, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang Pak. Saya share materi yang ada aja. Ini berkaitan dengan penjualan secara online. Jadi kan kalau sekarang kan ini kan kopi bentuknya itu kan, walaupun saya kemarin ngobrol itu kebanyakan kalau di kelompok tani itu kebanyakan adalah penanam kopi. Jadi mereka nggak menggiling dan lain sebagainya, tapi hanya menjual secara mentah. Tahun kemarin sih pas masih ngobrol-ngobrol itu banyaknya hanya sebagai petani atau penanam kopinya saja, tetapi untuk penjualan dan lain sebagainya mereka belum terlalu begitu, untuk bubuk kopinya itu belum begitu dijual, atau mungkin yang menjual bubuk kopi hanya sedikit, kalau nggak salah hanya mungkin ketua, wakil ketua atau sekretaris dan lain sebagainya, saya lupa. Dua Pak Budi kalau nggak salah menjual semua, cuman katanya kemarin kebanyakan hanya menjual kopinya secara mentah aja. Nah, ini kita akan membahas tentang e-commerce. Jadi menjual kopinya secara online, bubuk kopinya itu. Ya, kita pertama nggak harus melulu ke e-commerce, tapi kita membuatnya di media sosial. Jadi kalau misalkan belum begitu paham, mungkin kelompok tani ya, mungkin langsung diajari ke marketplace dan lain sebagainya. Kalau kesusahan, bisa melalui media sosial terlebih dahulu. Bisa melalui Instagram dan lain sebagainya. Di situ ibaratnya bisa menceritakan tentang kopi, karena kan kalau orang ngomong penikmat kopi itu kan setiap kopi itu punya cerita masing-masing. Jadi misalkan mungkin bisa diceritakan dari awal, yang metiknya gimana, membuat videonya, membuat semacam teaser kopinya lah, sampai akhirnya kopi itu menjadi bubuk dan lain sebagainya, misalkan nanti di media sosialnya. Jadi orang itu kan kalau belanja online itu kan nggak langsung, kita langsung beli barang. Pasti kita akan lihat kebutuhan dan keinginan dulu. Nah, jadi misalkan kopi tadi, misalnya penikmat kopi akan melihat ini kopi buatan mana. Di daerah itu terkenal nggak kopinya. Kemarin 2 tahun yang lalu saya pengabdian di Temanggung, kopi juga di sana udah terkenal. Jadi memang salah satu program pemerintah ya, atau mungkin dalam hal ini kecamatan atau kabupatennya memang paling nggak mengunggulkan dulu produk ini, kopi ini dari mana. Jadi mereka harus mengunggulkan kopi Limbangan dulu. Jadi kayak yang Temanggung itu semuanya bersinergi untuk membangun yang di Temanggung, didukung penuh oleh kabupaten, kecamatan, dinas-dinas terkait dan lain sebagainya. Itu mereka mendukung penuh kopi Temanggung. Akhirnya sekarang menjadi lumayan terkenal kopi di sana. Saya lupa kemarin desa apa ya, tapi di sana cukup terkenal. Kalau di Limbangan ini belum begitu, belum gaungnya kopi belum begitu terasa. Jadi baiknya ya nanti supaya orang itu orang aware tuh, sebaiknya kopi Limbangan di-up-kan dulu. Itu nanti tugasnya si pemerintah dan si kelompok tani untuk
rame-rame meng-up-kan kopi dalam. Karena kalau enggak agak susah untuk bersaing dengan daerah-daerah lainnya yang sudah terkenal. Biasanya penikmat kopi akan seperti itu. Nah, mereka akan search and research. Nah, dalam search and research ini kan kadang-kadang kalau misalkan di media sosial kan kita ngerti ada namanya selebgram. Nah, mungkin nanti bisa kerjasama dengan bukan selebgram tetapi penikmat kopi atau pecinta kopi. Kalau pencinta kopi mengatakan kopi ini enak, ya orang akan ramai-ramai lari ke sana. Jadi, tapi kalau yang mengatakan itu adalah selebgram biasa, belum tentu. Karena background itu nggak paham kopi. Tetapi kalau yang ngomong itu adalah selebgram kopi ya. Jadi kopi-kopi, selebgram kopi bisa jadi produk itu akan lebih laku kalau misalkan di endorse oleh mereka. Mereka akan memberikan rekomendasi. Jadi orang akan search and research, dia akan mencari. Contoh misalkan tapi ini berkaitan dengan produk ya, kayak misalkan pemilik filosofi kopi kan, misalkan Rio Dewanto atau Chico Jericho misalkan yang mengendorse mereka, ya orang akan mencari kopi Limbangan itu apa sih, mana sih itu kopi Limbangan misalkan. Jadi mengendorse orang-orang yang memang paham, sangat-sangat paham tentang kopi. Karena ibaratnya kalau misalkan kita senang sepedaan, kita ngomong tentang sepeda merek yang bagus dan lain sebagainya, ya orang akan percaya. Sama halnya dengan kopi, kalau si penikmat kopi atau pecinta kopi itu ngomong bahwa kopi ini enak, ya orang akan percaya. Ada rekomendasi dari mana? Sosial media. Jadi orang akan mencari itu dari Google melalui teknik-tekniknya, ada search engine-nya, ada SEO-nya, atau mungkin dari sosial medianya. Terus dia akan melihat orang-orang siapa yang patut menjadi rekomendasi. Oh, si A, dia adalah punya toko kopi di sini. Oh, dia punya kafe kopi di sini. Biasanya itu bisa menjadi rekomendasi, atau mungkin dari baristanya. Oh, ini adalah barista di Starbucks. Oh, ini adalah barista di sini. Dia mengatakan ini enak, bagus produknya, orang akan percaya. Ya melalui apa ya? Sosial medianya si orang-orang yang dipercaya tadi. Akhirnya kalau sudah seperti, walaupun kita belum mencoba kan, jadi kan orang belum mencoba tapi sudah ada yang mengatakan enak, ya akhirnya kita akan membeli. Jadi 40% pembelanja online menyatakan tidak akan berbelanja suatu produk tanpa membaca review online terlebih dahulu. Mereka pasti akan mereview secara online-nya, lihat di YouTube, lihat di sosial media dan lain sebagainya. Sekarang eranya kan terbuka. Ini bentar lagi mati ya, Mas? Iya Pak, bentar lagi mati Pak. Berapa menit? Nggak ada pemberitahuannya sih, cuman running out of time. Oh iya. Lagi. Saya cepat aja ya. Nanti kalau udah mati ya sudah, nggak apa-apa. Promosi jualan online dilakukan di saat banyak orang online, yaitu saat traffic ramai. Jadi kalau kita mau ngasih sponsor ke endorse-endorsean itu, kita bisa menyarankan di jam 8 sampai 9 pagi, sebelum orang mulai bekerja atau kuliah, biasanya bisa melakukan browsing. Di jam makan siang atau di sore hari setelah kerjanya selesai, atau mungkin di malam hari sebelum tidur itu biasanya orang pegang HP. Jadi orang sebelum tidur pegang HP, setelah kerja pegang HP, di jam makan siang pegang HP, atau pagi hari sebelum bekerja biasanya akan pegang HP. Biasanya akan membrowsing media sosial. Itulah muncullah iklan-iklan sponsor-sponsor dari endorse maupun iklan sendiri di Instagram kan bisa. Kadang-kadang muncul sponsor gitu kan, sponsor produk sponsor itu juga bisa. Terus buatlah sesuatu hal yang menarik. Jadi misalkan konten-konten di media menarik. Terus buatlah akun khusus, jangan akun misalkan saya Bayu Wiratama jualan kopi, pakai akun Bayu Wiratama jualan kopi, jangan. Tapi buatlah akun khusus memang untuk menjual kopi. Terus gunakan foto orisinil, jangan foto yang ada di Starbucks terus kita foto, kita tempel di situ, jangan. Tapi foto orisinil yang memang akan kita jual. Hindari spam, jangan terlalu banyak mengiklan atau jangan terlalu banyak. Kadang-kadang kan kalau ada orang ngepost gitu kan, di bawah-bawahnya kan muncul produk langsing atau apa gitu. Nah itu jangan terlalu seperti itu, nanti dikira kita spam.
Terus buatlah cerita menarik dari produk tadi, teks dan foto yang sopan, saling berbagi, fokuskan target, ikuti tren. Langsung aja, pantangan dalam berjualan online. Jadi promosi jangan terlalu gencar karena membuat orang akan bosan. Terus 2, mencuri hak cipta tadi, jangan mengambil foto dari orang lain. Terus jangan melebih-lebihkan produk jualan, jadi mengatakan bahwa produk kopi ini bisa untuk menyembuhkan COVID, misalkan produk ini untuk bisa untuk menyembuhkan darah tinggi, bisa untuk ini, bisa untuk itu nggak jelas. Jadi jualan kopi ya berarti jualan cerita atau jualan santai. Jadi kopi ini bisa dinikmati saat santai ya Pak. Tapi nggak usah menambahkan bahwa ini bermanfaat untuk ini itu dan sebagainya karena belum ada penelitiannya. Terus jangan memusuhi penjual online lain. Terus jangan malas memberi respon. Terus jangan melanggar aturan main. Itu pantangan-pantangan dalam berjualan online. Ya, ini ada beberapa faktor seru bisnis online. Jadi melakukan review produk di situs belanja online bisa mempengaruhi pembeli untuk berbelanja online. Jadi jangan lupa buat testimoni. Atau kalau udah ada yang laku, kalian buat testimoninya, diupload di media sosialnya. Jadi sebesar 40% pembelanja online menyatakan tidak akan berbelanja suatu produk tanpa membaca review online terlebih dahulu. Jadi kalau nggak membaca review online, karena online itu kan berarti kita harus mempercayai orang yang memang benar-benar bisa dipercaya untuk mereview sebuah produk. Terus 74% pembelanja online mengamati media sosial sebagai panduan berbelanja. Itu jelas, mungkin kita juga sering melakukannya. 77% pria dan 68% wanita berbelanja online selama jam makan siang. Nah, ini ada beberapa fakta-fakta penelitian yang berarti pada saat jam makan siang itulah waktu yang saat tepat untuk kita mengpot produk kita. Sebesar 71% pembelanja online yakin bahwa dia akan mendapat harga lebih bagus di toko online ketimbang di toko offline. Itu jelas karena toko online biasanya lebih murah. Tapi ya plus biaya ongkir biasanya. Yang berikutnya, alasan nomor 1 orang berbelanja online adalah menghemat waktu. Sekarang banyak sekali kopi-kopi misalkan yang dijual secara online. Awal-awal tuh kayak ada Oten Coffee itu juga secara online. Dan sekarang kalau melihat di media-media atau di e-commerce banyak juga orang yang menjual kopi bubuk. Atau mungkin sekarang banyak